Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini karena saya juga baru dipamiti kemarin Pak Tazar ternyata ada dinas ke Jepang 10 hari dan saya dalam posisi ke luar kota jadi nggak bisa masuk ke kelas dan ini sebagai pengganti kelas ya kita diskusi secara searah dulu nanti kalau ada diskusi lebih lanjut kita teruskan di LMS ya. Baik, di sesi ini kita akan diskusi tentang marketing and sales information system. Seperti minggu lalu pernah kita bahas bahwa bisnis itu dimulai dari mana sih ya? Kita sepakat bahwa bisnis itu mulainya ya dari marketing. Kita bicara tentang siapa customer kita bicara tentang bagaimana demand-nya, kita bicara tentang bagaimana mensatisfy customer itu, kemudian database apa yang kita perlukan untuk proses-proses marketing dan sales ini. Gitu ya. Dan ini di software-software seperti SAP atau Oracle atau Odoo dan software-software khusus tentang ERP ini juga menjadi bahasan yang serius ya karena di dalam modul customer itu pasti nanti dibikinkan data analytic kemudian pemetaan customer dan sebagainya dalam rangka untuk membangun customer relationship management. Nah, nanti secara teknis bagaimana kita diskusikan ya. Baik. Nah, di sesi ini hendaknya kita nanti bisa menganalisis bagaimana proses bisnis dari marketing dan sales itu bisa terintegrasi dengan proses-proses yang lain ya. Dan utamanya nanti bagaimana dengan procurement, bagaimana dengan finance, dan bagaimana integrasi sales ke dalam strategi bisnis. Nah, em, apakah marketing dan sales itu sendiri ya? Marketing activities, jadi aktivitas marketing itu menyangkut atau melingkupi segmentasi pasar misalnya. Kalau kita bicara tentang teori marketing itu banyak sekali ya, ada 4P, ada 7P. Nah, yang jelas pertama sekali adalah kita mensegmenkan market itu siapa sih? Customer kita itu siapa sih? Nah, dari segmentasi itu bisa berdasarkan macam-macam ya. Misalnya em, segmentasi biasa dari sisi geografis, bisa dari sisi demografis, gini. Kenapa harus disegmenkan? Nah, ada ide ya. Kenapa harus disegmenkan? Karena segmentasi ini akan menjadi basis untuk proses marketing berikutnya. Misalnya ya, segmentasi untuk kepentingan produk. Kita menetapkan produk, itu pasti kita sesuaikan dengan produk apa yang harus kita tawarkan ke segmen kita, gitu ya. Kalau kita pergi ke, taruhlah misalnya ke ke Bali misalnya ya, di Bali itu eh, orang untuk makan hal-hal yang misalnya di sana babi kan itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita segmenkan bisnis kita ke lingkungan yang seperti itu, kita nggak ada masalah mungkin dengan masalah sertifikasi halal, masalah apa produk dan juga proses yang halal itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya segmen kita di Jawa atau di Sumatera itu menjadi hal yang harus kita pertimbangkan gitu ya, karena kan sangat sulit menerima produk yang tidak sesuai dengan karakter dari masyarakat atau segmen yang kita tuju gitu ya. Itu kita bicara demografis maupun geografis. Kemudian kalau kita bicara misalnya yang lebih spesifik lagi dari sisi kelas sosial ya, kelas sosial untuk target customer kita ya. Kita mensegmenkan misalnya kelas sosial ada ABCD ya. Misalnya produknya misalnya sama gitu ya. Tapi kalau misalnya target atau segmen ya, segmennya berbeda, itu kemasannya juga akan berbeda. Contoh kasus apa? Aqua ya. Aqua atau ini ada mineral juga misalnya, ya, ada minum dalam kemasan seperti ini ya. Segmennya berbeda. Misalnya kita mensegmenkan kelas premium ya, kelompok sosial A misalnya ya. Itu sama-sama produknya, prosesnya juga sama. Ya, bahannya juga sama, materialnya semua sama. Tapi dikemas dengan cara yang berbeda. Ya, kalau misalnya untuk high class premium itu pakai botol misalnya ya. Ya kita misalnya kalau kalau Anda ini Mas Alek ya yang pejabat di BPS ini pasti kenal ya bagaimana pada saat rapat itu di hotel itu
disajikan air minum dalam kemasan yang berbeda, mereknya sama-sama Aqua, tapi kemasannya berbeda dengan yang kita beli di pinggir jalan. Nah, itu segmentasi. Nah, ini sangat penting ya. Karena apa? Karena karakter setiap customer itu berbeda, ya. Dan ini kita jadikan sebagai analisis pelanggan, ya. Karakter setiap segmen berbeda, kemudian cara me cara mensatisfy, cara memaintain customer itu juga akan berbeda. Dan ini sangat penting pada saat kita nanti membuat database customer, ya. Jadi kalau di dalam apa, kalau kita bisa akses SAP misalnya nanti, ya, kita mendefinisikan dulu apa, setiap customer kita, ya. Definisi customer itu didetailkan dari mulai identitas secara umum sampai nanti ke perilaku, ya, sampai ke habit, sampai ke barangkali sampai ke personal data, ya. Misalnya dia bintangnya apa, misalnya kayak gitu, kesukaannya apa gitu. Karena ini nanti akan sangat penting pada saat kita memaintain agar dia tetap menjadi customer kita, agar dia loyal sebagai customer kita. Itu segmentasi, ya. Jadi jangan heran kalau misalnya suatu saat kita tiba-tiba dapat call atau dapat tawaran dari produk-produk tertentu karena memang kita sudah disasar sebagai segmen mereka gitu, ya. Kemudian aktivitas pemasaran yang lain itu adalah kampanye, ya, atau campaign. Apa tujuan dari campaign? Campaign, ya, campaign ini bisa dilakukan secara offline maupun secara digital, ya. Itu tujuannya untuk, kalau kita singkat sebagai AIDA, ya. AIDA itu membangun attention. Ya, pertama sekali kita mengattend segmen kita, ya, bahwa brand kita ada, produk kita ada, perusahaan kita ada, eksis, ya, itu AIDA, ya. Kemudian kalau mereka sudah attend, ya, attentionnya ada, kita mencoba untuk interest, bagaimana customer atau segmen calon customer ini, ya, kita lakukan dalam proses memprospek customer ini, calon customer, bagaimana mereka nanti akan interest, ya. Ya, interest itu artinya setelah mereka atensi terhadap keberadaan kita, terhadap brand kita, produk kita, mereka interest. Nah, antara attention ke interest itu nanti kita campaign-nya juga akan berbeda, ya. Attention mungkin kita cukup, kita kita dengan melakukan misalnya kayak menggunakan outdoor, ya, outdoor campaign, atau secara digital misalnya, ya, atau misalnya banyak yang menawarkan gitu, ya, menawarkan kepada para prospek tentang kemanfaatan produk, kemudian bikin event, kemudian bikin apa, sponsor. Nah, itu dalam rangka untuk atensi. Nah, kalau udah interest itu nanti akan beda, ya. Cara melitnya, melit sampai nanti mereka akan action membeli itu akan berbeda. Nah, setelah interest, kemudian ada keinginan, desire, ya, ingin. Ya, udah ini udah kita udah harus bisa memetakan. Nah, nanti para tenaga pemasar, salesperson ini sudah bisa melakukan kanalisasi calon calon, calon konsumen gitu, ya, calon pelanggan. Itu bisa dikanalisasi. Nah, kita kalau bicara ERP, kanalisasi ini akan kita buatkan aplikasi. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk marketing, ya. Misalnya dulu kami pernah menggunakan Salesforce Automation, sfa.com, ya. Itu itu memang rigid, memang mahal, tapi memang efektif, ya. Karena kita bisa memetakan mana customer yang kita prospek itu benar-benar menjadi apa, benar-benar pada tahapan interest dan desire, mana yang hanya sekedar atensi aja. Itu bisa ada apa, ada analitik datanya yang sampai memisahkan seperti itu. Itu kita buatkan aplikasi dengan Salesforce gitu, ya. Dan setelah desire itu nanti harapan terakhir atau tujuan terakhir dari campaign itu adalah action. Ya, action artinya pembeli ini melakukan pembelian gitu. Nah, kalau kita bicara B2B, action ini ditandai dengan kontrak, ya. Ini sudah deal nih, segala service level yang disepakati gitu, ya, term and condition disepakati, misalnya dari si mereka kan membutuhkan spesifikasi produknya, kemudian apa, syarat pembayarannya, syarat pengirimannya, itu sudah disepakati, langsung buatkan kontrak
gitu ya. Nah, di kontrak itu nanti dituangkan semuanya ya, service level, kemudian term of payment, kemudian term of delivery itu semua dituangkan dalam kontrak. Nah, ini sudah action. Nah, action ini nanti kalau kita sudah buatkan aplikasi di customer relationship itu nanti akan masuk ke dalam kategori sebagai customer ya yang akan kita maintain gitu ya. Nah, kalau sudah kontrak nanti kita tinggal tindak lanjuti dengan proses-proses berikutnya di sales. Nanti ada proses sales ya. Ini di marketing ini namanya marketing activities itu pre-sales, masuk kategori pre-sales ya. Jadi belum ada database transaksi, ada data transaksi sama sekali. Tapi kita membangun database dulu, database customer gitu ya. Kemudian ada juga manajemen promosi dan iklan. Ini untuk menguatkan AIDA tadi gitu ya. Jadi kalau AIDA itu aktivitas dan tujuannya, kemudian promosi itu nanti kita memanage. Misalnya budgeting, kita menggunakan promosi outdoor atau indoor, elektronik atau paper gitu ya. Itu kita jadikan sebagai program dalam manajemen promosi. Kemudian lead generation ya, mengenerate atau melead ya, melead prospek ya kan kita bicara prospek ya. Prospek ini harus dikawal terus ya sampai ke action nantinya. Itu. Nah, semua itu terdeteksi oleh sistem itu ya. Kemudian ini mirip juga dengan pre-sales ya, pre-sales activities. Kalau di aplikasi-aplikasi ERP, pre-sales itu belum menjadi transaksi, belum ada data transaksi. Tapi pre-sales itu tetap kita buat datanya ya. Kita buat kanalisasinya, nanti masuk ke dalam data prospek gitu. Kenapa harus dibuat data juga? Karena kan belum tentu pada saat kita memprospek itu belum tentu sekali cycle, satu cycle jadi kan belum tentu. Nah, misalnya prospek ini nanti sekarang kita memprospek belum tentu bulan depan udah bisa kontrak belum tentu ya. Kadang lama harus diingatkan lagi, nah kayak itu ada di manajemen prospek gitu ya. Kemudian kita dalam proses pre-activities apa pre-sales activities ini juga kita membuat kualifikasi ya, memetakan calon-calon pelanggan potensial ya. Nanti orang-orang marketing ini punya dibangun apa namanya kompetensinya untuk intelligent market, tapi juga kita lengkapi dengan aplikasi yang bisa mengarahkan mereka untuk memetakan calon pelanggan. Ya. Kemudian membuat quotation, ini juga bagian dari pre-sales ya. Kita menawarkan bisa dalam bentuk prospektus, bisa dalam bentuk email, bisa dalam bentuk katalog gitu ya. Itu penyusunan proposal. Kemudian orang-orang marketing itu juga harus memposisikan diri sebagai konsultan produk. Jadi marketer itu harus punya produk knowledge yang lengkap gitu ya. Nah, produk knowledge yang lengkap ini kan kita tidak bisa mengandalkan dari eh, apa main mereka ya. Tidak bisa mengandalkan hanya dari sisi knowledge tentang produk itu secara secara hafalan gitu ya. Itu harus dilengkapi juga di dalam sistem enterprise. Jadi alat yang digunakan oleh para marketer ini harus kita equip dengan CRM ya, CRM modul-modul CRM seperti itu ya. Dan juga demonstrasi ya, demonstrasi. Itu itu sangat proses yang sangat penting karena bisa meyakinkan, bisa membuat prospek gagal atau berhasil atau gagal gitu ya. Demonstrasi. Nah, tenaga marketer kita di samping dibekali dengan apa keterampilan untuk komunikasi ya, misalnya cara membaca eh, sinyal-sinyal komunikasi dari prospek gitu ya, kan ada di dalam apa namanya negotiating itu atau di dalam proses meyakinkan calon customer, si marketer kita harus bisa membaca posisi mood calon customer kita seperti apa ya, maka dia sedang dalam kondisi atau sinyalnya sedang dalam kondisi visual ya. Ya, visual kita harus menggunakan perangkat seperti apa ya yang bisa meyakinkan prospek secara visualisasi, misalnya bentuk, warna, kemudian dimensi dan sebagainya yang berkonotasi dengan visual. Dia juga bisa harus membaca apakah
calon customer kita itu dalam posisi moodnya itu kinestetikal ya. Kinestetikal tuh bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa yang kinestetik ya. Tidak bisa orang yang moodnya sedang dalam kondisi kinestetik tapi kita nyodorkan prospek dengan katalog gitu ya. Ini warnanya bagus-bagus misalnya kalau kita nawarkan mobil listrik gitu ya. Orangnya lagi kinestetik nih, lagi capek pengen mendengarkan sesuatu yang halus-halus tapi kita nawarkan Pak, Bapak lihat Pak, kalau desain mobil yang kami tawarkan ini aerodinamis dan wah itu udah nggak masuk. Nah itu harus punya keterampilan seperti itu, ya. Jadi membaca mood dari calon customer ya, secara secara komunikasi yang efektif atau enggak ya, atau mungkin dalam kondisi auditorial itu juga ya. Itu. Nah, di samping pengetahuan dan keterampilan ini, secara secara device itu juga kita harus punya perangkat-perangkat untuk customer relationship. Ya, jadi mereka dibekali product knowledge yang bisa sewaktu-waktu kita retrieve dari alat gitu ya. Kemudian pada saat misalnya ini udah demo sambil negosiasi, si timnya, marketing tim ini juga harus tahu kondisi di belakang, di back end-nya. Misalnya masalah stok ya, jangan sampai nanti misalnya, oh ini sudah action nih mau kontrak, ternyata di belakang stoknya nggak ada. Kemudian ditanya tentang bagaimana masalah harga gitu. Nah jangan sampai orang marketing nggak paham tentang bagaimana kalkulasi tentang selling price. Nah, ini semuanya dibekalkan di dalam perangkat, gitu ya. Nah, itu kegunaan dari marketing and sales information system. Nah, sistem informasinya itu sendiri dalam bentuk kalau modul-modulnya ya, kalau di SAP yang saya pernah gunakan, saya tahu itu, tapi Oracle juga ya, dan pasti saya bisa memastikan bahwa modul-modul yang dibuat oleh para software developer itu pasti juga ada CRM ya, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini merupakan satu aplikasi atau satu modul yang digunakan untuk program-program marketing dan sales ya. Misalnya apa? Maintain customer. Ya, yang jelas itu database customer, data transaksi customer. Jadi kita bisa memetakan performance dari setiap customer ya. Nah, performance dari setiap customer ini itu nanti akan menentukan bagaimana kita memaintain ya. Customer yang misalnya nih, oh, customer kita tuh bagus sebenarnya industrinya. Ya, kita bicara B2B ya. Industrinya bagus, tapi kenapa kok belanjanya itu ada decline, ada kecenderungan turun gitu ya. Padahal bisnis mereka bagus, bisnis customer kita itu bagus. Nah, kita bisa telusur dari data yang disajikan dari eh, apa hasil olahan data sistem yang dihasilkan, kita bisa bisa melihat ya kecenderungan penurunan order ini kenapa gitu ya. Nah, kita nanti tinggal lakukan pembinaan ya. Nah, itu butuh database dan data transaksi customer dan salesnya, gitu ya. Kemudian campaign management system juga kita pakai ya untuk memastikan kanalisasi dari campaign yang kita lakukan. Ya, kita mau menggunakan media apa. Kemudian kalau sudah kita putuskan, oh medianya ini berapa budgetnya, bagaimana tingkat efektivitasnya, itu bisa terukur dari modul-modul dalam marketing dan sales. Ya. Kemudian marketing analytics tools ya. Ini juga satu tools di dalam modul CRM yang bisa menyajikan informasi-informasi tentang prospek ya. Kemudian ada lead management system. Ini juga satu sub aplikasi dari modul CRM yang bisa mengarahkan kita untuk melakukan tindak lanjut follow up dari setiap tahapan-tahapan dalam prospecting yang kita lakukan ya. Ini sudah sampai tahapan ini interest, desire, kemudian menuju action. Nah, kalau action ya sudah kita masukkan ke dalam database customer. Ya, banyak yang bisa kita gunakan ya kalau Anda mempertimbangkan untuk menggunakan software misalnya ya Salesforce, tapi ini mahal banget ya. Kemudian HubSpot ini juga cukup efektif, powerful, dan yang relatif murah itu ada Zoho ya. Tapi kalau Anda mau bangun sendiri itu lebih bagus. Cuma memang nggak rumit ya, karena kita memadukan antara sistem informasi
kemudian proses bisnis dan juga marketing ya. Nah, ini biasanya melibatkan orang-orang marketing untuk mendevelop software itu. Kemudian setelah eh, terjadi action ya, kita kontrak dengan customer kita, baru ada proses penjualan ya, sales process. Jadi itu perbedaannya ya, ada pre-sales activities ya, itu kaitannya masih di marketing, ada sales activities atau sales process. Apa saja di situ? Nah, mulai dari order inquiry ya. Jadi kadang-kadang dalam dalam dinamika sebagai customer itu mereka yang minta ya, mereka mengajukan requirement ya atau inquiry ya, inquiry saya membutuhkan produk ini, kemudian kita diminta untuk membuat quotation, silakan lakukan penawaran ya, atau dia juga membuka misalnya pengadaan produk atau material ya atau jasa itu dilakukan secara lelang, itu bisa juga kan ya, silakan ajukan melalui sistem katalog kita, e-katalog kita. Itu nanti ini kita mengajukan quotation ya. Quotation isinya apa? Quotation isinya macam-macam ya. Dari produk yang kita tawarkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam inquiry, kemudian sistem pembayaran atau term of payment, kemudian sistem pengiriman, term of delivery, kemudian klausul-klausul yang lain yang berkaitan dengan transaksi ya, misalnya asuransi, kemudian pengangkutan nanti kan macam-macam ya, ada apakah kita mau menggunakan total kita tanggung ya sebagai penjual atau ada sebagian yang mereka harus tanggung ya. Mungkin Anda pernah kenal istilah CIF ya, CIF. Jadi kita sebagai penjual akan menanggung seluruh biaya sampai ke gudangnya customer ya. Itu kan nanti kita juga harus ngeset bagaimana pricingnya. Nah, itu di sistem atau di modul apa sales itu ada ya. Kalau kita gunakan SAP itu modulnya SAP SCM 600 ya. Sales and Distribution Process Business itu ada ya untuk menghitung ya menghitung apa namanya pricing jika tem pembayarnya CIF ya, eh, apa cost insurance and freight itu ditanggung oleh penjual atau hanya FOB ya. Penjual hanya menanggung sampai ke pelabuhan atau gudang penjual ya. Sisanya ditanggung sendiri oleh pembelian. Itu nanti akan berpengaruh pada pricing gitu ya. Itu bagian dari sales process ya. Kemudian sales order creation. Ini harusnya kita praktek ya, harusnya kita praktek sehingga proses ini urut-urutan prosesnya kita tahu ya. Tapi nantilah ya, mudah-mudahan sebelum pertemuan terakhir kita ada waktu untuk akses ke SAP ya. Mudah-mudahan ya nanti juga saya diskusi dengan Pak Tazar ya. Sales order creation itu dilakukan saat order sudah dibuat oleh customer. Jadi kan ada proses pertama customer inquiry, kita quotation gitu ya. Oke, Mas kemudian bilang, bos, oke deal, saya butuh sekian ribu palet, saya butuh sekian ribu unit, gitu ya. Kontrak kita buat, ya kita kontrak kita buat. Di dalamnya ada macam-macam ya kalau soal klausul dalam kontrak. Kemudian baru mereka bikin order ya, purchase order. Kalau dari customer namanya purchase order, ya. Purchase order dirilis oleh customer, kemudian kita di seller sebagai seller itu nanti akan membuat sales order creation ya. Kita meng-create sales order. Nah, di dalamnya nanti lah ya kalau kita ketemu kita praktekkan bareng-bareng ya, kayak gimana kita membuat sales order dan bagaimana alur proses sales order sampai ke proses-proses yang lain. Ya. Nah, ini coba saya cari gambarnya dulu ya. Ini saya dulu punya alur soalnya. Oke, gini aja lah ya. Formal, verbal aja ya. Nanti kita coba jadikan teks ya. Pada saat customer release purchase order, ya, purchase order rilis nih. Kemudian kita terima, kita create sales order. Di dalamnya ada CD sales order itu nanti ada ID customer, kemudian material ID, kemudian material ID, kemudian term of payment, kemudian term of delivery,
kemudian apa namanya warehouse destination, ya, jadi gudang yang dituju di mana, gitu ya. Terus quantity, gitu, ya. Terus ini delivery date required, required delivery date, tanggal pengiriman yang diminta, ya. Oke. Nah itu sudah kita buat sales order, kita buat thread, ya. Kita generate sales order number. Nah, sales order number ini nanti akan digunakan sebagai acuan data penjualan, ya. Proses berikutnya apa? Setelah order kita bikin, ya udah disepakati sekian ribu palet gitu ya, dikirim nanti tanggal apa, tanggal 10 bulan depan gitu ya, tanggal 10 bulan Juni. Kemudian kuantitinya 1000 palet ke kuantiti, kemudian tanggal 10 ya required delivery date-nya, kemudian gudang pengiriman di mana, misalnya di Padalarang. Oke, ini data, informasi yang kita gunakan nanti untuk proses berikutnya. Setelah itu apa? Order 1000 palet tanggal 10 Juni, sampai di gudang di Padalarang. Proses di dalam sistem nanti akan ngecek, ya, kita ke Padalarang itu butuh berapa hari, ya. Biasanya taruhlah 1 hari, ya. 1 hari berarti tanggal 9 itu produk harus available. Nah, ini nanti akan dicek oleh sistem. Di gudang ada nggak tanggal 9 itu? Ya, sebanyak 1000 palet. Ini nanti akan ada proses keputusan, ya, keputusan dari hasil eksekusi proses di gudang, ya. Oh, ada ternyata. Ada sistem info, ada tanggal 9, nah ini langsung diplok. Tanggal 9 alokasikan untuk customer X, ya, sebanyak 1000 palet. Dikirim nanti tanggal 10-nya. Berarti kita nanti akan pick dari penyimpanan tanggal 9 sore. Saya nggak gitu, karena butuh waktu 1 hari untuk ngirim. Gitu ya. Kemudian ini dari sisi gudangnya. Ya, availability check. Cek ketersediaan barang. Kemudian sistem di keuangan akan kontrol nih, buyer nomor sekian, ID-nya sekian, punya tanggungan utang atau enggak? Ada enggak utangnya yang belum dibayar? Gitu ya. Jadi sebelum sebelum kita rilis apa namanya, create sales ordernya itu akan dicek oleh sistem. Oh, customer ini selalu mulus, bahkan eh, utang belum jatuh tempo dia sudah membayar. Oke, berarti nggak ada masalah dengan customer ini. Atau mungkin, oh, customer ini sudah 2 tagihan belum bayar nih. Ya kita hold dulu. Jadi picking up-nya kita hold dulu, kita konfirmasi ke customer. Tagihanmu yang ini belum loh, nomor sekian belum. Kita belum bisa ngirim nih, kita belum bisa penuhi order kalau tagihanmu belum diselesaikan. Itu ya. Nah, hasil dari credit limit itu nanti muncul order confirmation. Ya. Dari availability sama credit limit muncul confirmation. Ya. Misalnya dari sisi availability, oh tanggal 9 oke, ada produknya, ya, stoknya ada. Oh, kredit limit nggak bermasalah. Maka order dikonfirmasin. Oke, bos, kita sepakat tanggal 9 saya akan ambil barang dari gudang tanggal 10 pagi sampai ke gudang Anda. Itu order confirmation. Tapi ini semuanya by sistem, ya, bukan telepon, bukan WA, bukan email, tapi sudah by sistem, ya. By sistem kita mau konfirmasi, ya, order bahwa order nanti bisa dipenuhi gitu ya. Kemudian pada saat tanggal deliverynya nanti mulai proses delivery. Proses delivery itu dimulai dari picking up, ya, pick material dari gudang, ya, material yang sudah kita blok, kemudian nanti dipick, keluarkan dari gudang, ya. Nah, di internal juga kita nanti akan membuat instruksi atau order. Instruksi kalau misalnya eh, jadi gini ya, let's say si order ini akan kita penuhi dengan transportasi yang punya kita sendiri. Jadi kita ada 1 unit yang khusus ngurusin distribusi, gitu ya. Nah, berarti kita sudah mulai mengorder nih. Di bagian logistik atau bagian customer apa namanya, ya logistik biasanya, ya. Bagian logistik itu nanti udah ngorder ke bagian kendaraan, ya. Blok kendaraan dengan kapasitas ini sekian misalnya, ya. Kita menggunakan kapasitas apakah tronton, big box atau misalnya by container. Blok tanggal 9 sore atau 10 pagi, ya, bulan Juni, untuk ngangkut order dari customer ID scan-scan.
itu kita udah mulai order juga ya, atau order kalau kalau apa namanya instruksi kerja kalau gitu satu satu perusahaan ya berada dalam satu korporasi itu instruksi kerja. Atau kalau misalnya distribusi ini kita outsource kepada perusahaan lain ya, misalnya ke third party logistik 3PL ya. Nah, kita buat purchase order atau work order gitu ya. Order untuk menyiapkan kendaraan. Kemudian pada saatnya ya delivery sudah tiba, nanti ada delivery processing. Ya, tadi dimulai dari ngambil barang ya. Ambil barang, kemudian tempatkan di loading dock ya, kemudian angkut di kemudian di apa namanya load ke kendaraan ke truk. Nah, nah ini sudah ada proses finansial, sudah ada transaksi, data transaksi. Apa itu data transaksinya? Kebayang? Kebayang nggak? Pada saat kita ngambil material dari gudang, kita pick gitu ya, itu ada data transaksi kan, yaitu inventory berkurang, ya, stok berkurang. Stok berkurang ini harus dicatat di akuntansi, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke prinsip akuntansi, inventory itu sebagai aset, maka inventory berkurang nanti di jurnalnya kita kredit, ya, kita kredit inventory berkurang, ya. Oke, kemudian kita kirim, kita buatkan delivery order, ya, DO, kita titipkan ke supir, sistem juga berkomunikasi, barang sudah dikirim, nanti bisa dilacak oleh customer. Nah, begitu barang sampai di customer, ya, nanti ada proses pembongkaran. Customer begitu menerima barang, nanti dia akan mencocokkan, ya, cocok dokumen, ya, PO dengan DO, ya, purchase order dengan delivery order cocok nggak? Oke, cocok. Kemudian cek fisik, ya, cek fisik, oke, semuanya nggak ada yang fail, ya. Oke, tanda tangan di DO sama customer, DO, tanda tangan DO, kemudian foto difoto atau diserahkan ke supir, kita terima DO-nya. DO itu declare bahwa customer sudah menerima barang yang dia order. Nah, begitu DO sudah kita terima, maka kita terbitkan billing, ya, billing dan invoicing. Kita kirimkan tagihan. Nah, di situ ada proses transaksi lagi di keuangan, ya. Jadi tadi bersamaan dengan picking itu kita keluarkan ya barang, dari aset berkurang atau inventory di kredit, billing kita jalankan. Ya, kita rilis billing kepada customer, maka timbul piutang. Ya, piutang kita debit. Ya, jadi sudah ada lawannya. Piutang di debit, inventory di kredit. Nah, jurnal muncul ya. Jadi general ledger nanti di sistem akan langsung men-generate gitu ya. Nah, muncullah di nanti. Nah, informasi ini semua itu by automasi ya. Terotomasi karena kita sudah menggunakan modul marketing ini, marketing and sales ini ya. Muncul nanti di keuangan kita ada muncul piutang customer ID sekian, kemudian inventory berkurang atas order ID customer nomor sekian, gitu ya. Oke, kemudian nanti customer ya dengan term of payment misalnya sesuai kesepakatan 210, kemudian 115, N45 misalnya kayak gitu kayak kesepakatannya. Dan nanti di 45 hari setelah tanggal billing itu ada proses collecting ya. Atau sebelum 45 hari ternyata customer melunasi utangnya ya. Dan ini ada payment collection. Payment collection itu nanti dicatat oleh bagian akuntansi, penjualan dan akuntansi gitu ya. Tapi muaranya nanti bagian penjualan karena nanti status dari kreditnya customer itu harus ditutup. Bagian akuntansi juga nanti akan merubah dari posisi piutang tadinya, kemudian begitu payment collection terjadi, nanti jurnal akan berubah ya. Cash kita kredit, kita debit ya untuk me- apa, menutup piutang. Jadi piutang di kredit karena sudah dilunasi, di debitnya tuh cash. Nah itu semuanya otomatis oleh sistem. Ini proses di sales, gitu ya. Oke. Nah,
Kemudian untuk order management itu sendiri ya, di sini ada subproses namanya sales order management system. Dari sales order yang di generate tadi, itu nanti kan datanya kan banyak sekali tuh. Data-data ini digunakan untuk segala keperluan, ya. Contohnya apa? Nah, di sini ada inventory dan availability check system, ya. Misalnya gini, taruhlah produk kita itu air minum dalam kemasan seperti ini ya. Karena kita sebagai manufaktur ya kita jualnya kan bukan dalam bentuk botol kan, tapi produk yang kita jual materialnya kita apa definisikan sebagai yang sudah di dalam box gitu ya. Di dalam box itu ada 24 ya, 24 botol yang ukuran 600 mili gitu ya, 24. Nah, itu adalah satu item ya. Jadi measure of unit of measurement-nya itu satu box gitu ya. Nah, kalau ordernya sebanyak 1000 box, berarti inventory dan availability check-nya itu ya untuk box-nya gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk pada saat kita sudah rilis apa order order ya sudah kita create gitu ya. Kan nanti ada availability check nih. Misalnya ya, kondisinya kan tadi yang contoh tadi kondisinya kan oke, available. Maka kita langsung ke proses delivery. Nah, in case ternyata nggak available, ya, jadi stok kita di tanggal 9 itu dari pesanan 1000 box, kita hanya punya 900, hanya punya 100. 100 itu sebagai safety gitu ya. Jadi gudang nggak boleh kosong. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini ada proses berikutnya, ya. Kalau tadi nggak ada kasus itu, kan kita langsung bawa order ke truk. Kita langsung picking, kita langsung deliver. Ternyata yang ada proses, oh nggak cukup. Karena hanya ada stok sebanyak 100 di tanggal 9. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita nanti di bagian logistik, di logistik itu nanti akan order ke bagian produksi. Ya. Bagian produksi itu nanti akan merilis production order. Ya. PO, tapi P-nya di sini adalah production. Production, ya kita order ke shop floor, kita order ke pabrik, bagian produksi untuk pengadaan sebanyak berapa? Tergantung kebijakan dari safety stock tadi. Kalau 100 ini menjadi safety stock, sementara kita harus mendeliver 1000 box, maka sebenarnya real demand kita berapa? Ya, demand dari customer 1000 box, kemudian demand untuk safety stock 100 box. Ya, berarti real demand kita itu adalah apa demand kita adalah 1100. Kita punya stok cuma 100 yaitu safety stock. Berarti real demand kita itu adalah 1100 dikurangi 100. 1000 ya. Jadi tetap 1000 ya. Nah, kita rilis order ke bagian produksi sebanyak 1000 ya 1000 box. Nah, di bagian produksi nanti ada pertanyaan kembali ya. Kalau tadi kita kan menanyakan bagian gudang. Ada nggak nanti tanggal 9 1000 box? Bagian gudang, oh ada. Oh kurang. Nah, kita rilis production order ke bagian produksi. Di bagian produksi ada proses yang sama. Ya, ada loop pertanyaan itu tadi. Tapi yang ditanyakan bukan produk akhir. Tapi apa? Materialnya. Ya. Oke, ini ada pesanan dari bagian sales sebanyak 1000 box. Ya. Bagian pabrik itu nanti akan nanya ke bagian gudang material. Tapi by system gitu ya, by system. Nah, bagian material itu nanti akan cek. Ada nggak 1000 kardusnya? Kardusnya ada nggak 1000? Airnya ada nggak? Botolnya ada nggak? Untuk memproduksi pesanan dari satu orang, dari satu customer ini. Dengan ID sekian. Gitu ya. Nah, nanti akan kembali kayak penjualan tadi. Kalau ada gimana, kalau nggak ada gimana? Oh, ternyata ada. Tanggal 8 ada nanti sebanyak 1000 karton. Berarti nggak masalah dengan karton. Oh, nggak ada, kurang. Kurang 200. Nah, kalau kurang 200, sementara karton itu kan dipesan ke perusahaan lain, yaitu supplier atau vendor. Maka kita siapkan purchase order, ya, purchase order untuk material kardus. Nah, itu prosesnya kayak gitu semuanya.
kayak gitu semua. Nah, kebayang bagaimana ini kan satu customer gambarnya kan seperti itu ya. Gambaran sederhana, satu customer prosesnya seperti itu. Bagaimana kalau customer kita ribuan, ya, dengan jarak geografis antar gudang yang ratusan kilometer. Bisa kebayang kalau sistem itu nggak dilengkapi dengan otomasi, ya. Oke ya, jadi termasuk di sini ada billing dan invoicing modul ya untuk memastikan bahwa tagihan kepada customer itu sudah dirilis, kemudian nanti di payment collection-nya juga berjalan sehingga ujungnya muaranya itu nanti ada di laporan keuangan ya. Nah, modul-modul yang di provide oleh software developer ini kalau untuk SAP misalnya identitas modulnya itu STM 600 ya, Sales and Distribution Business Process. Kalau Oracle itu namanya Oracle Order Management. Ya, tapi mostly modulnya itu sama ya. Kemudian elemen-elemen aplikasinya itu juga sama. Ini untuk order management ya. Nah, ini kalau digambarkan secara verbal kayak ini ya mungkin sederhana ya, tapi kalau udah sampai ke tataran praktis ini rumitnya minta ampun ya. Meskipun kita udah dilengkapi dengan software, itu rumit gitu ya. Karena banyak proses-proses ikutan yang lain sebenarnya, nggak cuma seperti ini aja ya. Saya dulu pernah ngalami ya memang perusahaan belum di-equip dengan software ya. Perusahaan tuh masih manual. Jadi dan ini dampaknya luar biasa. Saya tuh sampai lelah gitu ya ngurusin piutang-piutang ya. Ada piutang yang umurnya udah 5 tahun tuh. 5 tahun ya karena catatannya manual. Saya nelusur ini sebenarnya asalnya gimana ini. 5 tahun kok besar, lumayan juga besarnya ya. Itu udah menjadi kerugian perusahaan harusnya. Tapi yang itu jauh masih berupaya ya. Jadi transaksinya di apa dealnya di Jakarta, customernya di Bandung, ya sudah 5 tahun. Saya telusur, saya hubungi, saya kontak, nah, itu semuanya manual. Kebayang ribetnya kayak apa ya? Saya kontak, nomor HP-nya dihubungin ini, udah ganti orang, langsung jabanin ke Bandung. Dan nggak berhasil, sampai saya resign nggak berhasil. Nah, ini ya contoh kalau kita tidak di-equip dengan sistem enterprise. Ya. Jadi kalau manual itu begitu dicek, diteliti tuh piutang banyak banget. Ini pantesan perusahaan itu berdarah-darah, nggak punya apa cash gitu ya. Sementara penjualan bagus ya, penjualan ini nih ya nanti yang ini Mas Mas Alek ya untuk pengetahuan lah ya sebagai orang BPS ya. Kemudian eh, Mas Dani yang konsultan ini pasti paham yang gini-gini gitu ya. Jadi ya berdarah-darah. Karena apa? Karena piutang nggak terdeteksi dari awal. Jadi action terhadap atau kebijakan terhadap piutang itu apa? Jadi di keuangan tuh gantung terus. Direktur keuangan juga nggak berani ambil keputusan untuk write off atau gimana. Karena memang upaya dari marketing gimana nih? Ya, akhirnya saling menyalahkan. Marketing menyalahkan apa bagian keuangan nggak ada upaya untuk menagih. Bagian keuangan menyalahkan marketing waktu waktu deal kenapa kok nggak hati-hati? Ah, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi terjadi silo-silo antar unit gitu ya. Nah kita di awal kan ada ya sistem informasi itu mengeliminasi silo-silo antar unit karena apa? Karena semua proses itu bisa secara concurrent ya. Satu proses itu semuanya terlibat gitu ya. Tapi kalau manual ya kayak gitu. Yang jualan orang marketing ngejar volume ya. Nah, tapi dia nggak memperhatikan bahwa kinerja customer tuh nggak bagus. Kinerja customer yang tahu pasti itu orang finance gitu ya. Orang produksi ya, kalau ada order dari marketing turutin aja atau ngomel. Udah susah material. Nah, orang komplain ke finance. Finance, loh, mau belanja gimana? Uangnya nggak ada. Nah, itu contoh silo-silo terjadi kayak gitu ya. Oke. Nah, kembali ke database dan data transaksi. Ya. Kemarin kan kita sudah diskusi ya bahwa dalam bisnis mostly ada 4 database yang requirement apapun itu bisnisnya pasti ada 4 database ya, yaitu material. Material itu bisa material dalam bentuk finished goods atau raw material atau komponen.
Yang kedua, customer. Ya, jadi kita hanya bisa jualan kepada customer yang sudah ada di database customer. Yang ketiga, vendor. Ya, kita hanya bisa beli material dari vendor yang ada di database vendor dan human resource. Nah, kalau kita bicara sales, ya, marketing and sales, maka kita bicara dua dua database yang diadres dalam proses sales, yaitu apa? Customer master, ya, customer tadi misalnya ID ke customer nomor sekian sekian, ya. Kemudian material atau produk master data, ya. Kita mau jualan kepada customer ID sekian sekian, namanya Alex, ya. Itu ada kita address di database customer. Ya. Yang kita jual apa? Yang kita jual air minum dalam kemasan. Itu juga datanya ada di database produk atau material, ya. Kemudian ada pricing, ya. Pricing itu sudah kita set, kita kita define di saat kita mendefine produk apa ya produk, ya. Produk nanti kan ada di dalam produk kan nanti diuraikan, ya, dalam bentuk bill of material gitu, ya. Bill of material nanti kayak misalnya satu unit satu karton air minum dalam kemasan itu kalau kita urai itu dalam bentuk bill of material terdiri dari apa saja, ya, kardusnya, airnya, fotonya, labelnya, cupnya, sealnya, itu semua terurai. Nah, dari uraian material ini, bill of material ini nanti akan membentuk struktur harga, ya, menjadi harga pokok manufaktur, harga pokok produksi, gitu, ya. Nah, ini nanti akan sangat penting bagi sistem untuk pricing. Ya, jadi pada saat misalnya nih bagian logistik purchase karton, ya, kardus, ya, ada perbedaan harga nanti pada saat order kardus periode sebelumnya dengan periode yang akan datang, harganya kan beda. Nah, begitu diinput, ya, ke dalam sistem, harga beli dari kardus sudah berubah, nanti sistem akan secara otomatis akan membuat penghitungan tentang price, ya, production price. Nah, production price itu kan nanti akan menjadi selling price, ya. Kemudian itu tadi, ya. Kemudian pricing tadi, ya, pricing. Jadi pricing itu terbentuk dari eh, apa? Material, ya, database material, ya. Kemudian nanti dengan term of payment yang disepakati dengan customer, ya. Sedangkan transactional data itu ada data-data sales order, ya, yang tadi itu, ya, kita mengenerate sales order yang di dalamnya ada nama customer, tidak ID customer, kemudian material yang dikontrakkan, yang dijual, kemudian term of payment, kemudian term of delivery, itu semuanya ada di sales order data, ya. Nah, data ini data transaksi. Kita kemarin sudah membahas, ya, apa beda antara database dengan data transaksi. Ya. Database itu adalah data-data yang memang akan diadres di setiap proses bisnis, gitu, ya, yang meliputi empat tadi, gitu, ya, mutlak harus ada. Sedangkan data transaksi itu adalah data-data yang tercreate, data-data yang tergenerate karena ada proses transaksi bisnis, ya. Contohnya apa? Sales order, ya. Tadi customer bikin purchase order, kita terima, kemudian nanti kita buatkan sales order, ya. Kemudian ada quotation. Ya, jadi kalau misalnya customer mengirimkan inquiry, ya, meminta penawaran dari kita, maka kita akan mengirimkan quotation. Dan ini quotation ini nanti bisa jadi data transaksi juga. Karena apa? Bisa jadi kontrak itu merujuk pada quotation. Ya. Kemudian data transaksi yang lain yaitu delivery. Ya, delivery itu nanti ada data-data tentang diambil dari gudang mana, kemudian allotment atau apa kendaraan, ID kendaraan, ya, kapasitas kendaraan, kuantitinya berapa, kemudian nanti mungkin bahkan kalau misalnya perusahaan yang bagus, distribusi perusahaan apa tracking yang bagus itu dilengkapi juga dengan fleet management system, gitu, ya, yang bisa memantau performa dari setiap fleet, gitu, ya.
itu delivery sampai ke delivery date dan gudang tujuan yang diinginkan dalam sales order. Kemudian invoices ini juga data transaksi ya, jadi penerbitan dan pengiriman billing itu data transaksi dan juga log-log untuk interaksi dengan customer. Ini data ini menjadi masukan atau input untuk modul CRM, ya, Customer Relationship Management. Nah, once sales order di-create, itu nanti akan mulai ada interaksi dengan proses-proses yang lain, ya. Contoh misalnya tadi ya, ternyata ordernya 1.000, kita punya hanya 100. Nah, ini nanti akan berkonsekuensi pada proses yang lain, yaitu apa? Nah, 100, maka kita harus pengadaan, kita harus procure ke bagian produksi, ya, untuk memproduksi sebanyak 1.000, karena yang 1.000 nanti akan dikirim ke customer, yang 100 untuk safety stock. Nah, bagian produksi nanti akan bertanya, materialnya ada nggak? Nah, kalau materialnya, nah itu tadi order ke bagian produksi itu merupakan procurement, ya. Ini sering disebut sebagai in-house procurement, yaitu pengadaan di dalam korporat sendiri, ya. Kemudian nanti bagian produksi akan cek bahannya ada nggak. Oh, ternyata kartonnya hanya tersedia 900, ya. Maka kita perlu order. Nah, perlu order untuk pengiriman oleh vendor. Nah, ini juga procurement, ya, procurement oleh vendor, ya, untuk pengadaan material, pengadaan barang, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dari proses sales itu akan tergenerate proses-proses yang lain, termasuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Dan juga MRP, ya, Material Requirement Planning, ya. Jadi keluasan dari check availability untuk material itu nanti akan ke aplikasi MRP, ya. MRP di dalamnya ada Bill of Material yang tadi kita diskusikan, ya. Bill of Material, jadi satu box apa, air minum dalam kemasan itu terdiri dari 24 botol, itu terbuat dari apa saja sih? Nah, itu ada tertuang dalam Bill of Material, ya. Bill of Material itu menjadi input untuk Material Requirement Planning, gitu ya. Kemudian proses produksi juga, ya, tadi kita udah diskusi. Pada saat kita mengenerate sales order, ternyata barangnya kurang karena hanya ada 100. Maka harus ada work order atau production order ke bagian produksi, ya. Bagian produksi digunakan untuk apa? Nah, begitu terima order dari bagian logistik atau penjualan, maka bagian produksi menempatkan informasi ini dalam penjadwalan produksi, ya. Jadi ini ada order tanggal 9 harus ada di gudang barang jadi. Maka order dirilis misalnya tanggal 7. Tanggal 8 itu nanti order akan apa namanya, bagian produksi menjadwalkan, dibuat penjadwalan mengacu pada production order yang dikirim oleh bagian logistik atau bagian penjualan, gitu ya. Kemudian untuk finance dan accounting, ya, ini mengintegrasikan data faktur dan pembayaran, ya. Kemudian revenue recognition, ya, jadi nanti memilah, menstrukturkan, membongkar ke dalam substruktur dari sales ke dalam resume resume apa revenue recognition, ya. Revenue recognition nanti kita penghitungan untuk profit tentunya nantinya, ya. Dan juga account receivable atau piutang, ya, karena piutang itu tergenerate karena ada proses sales, ya. Nah, ini nanti didiskusikan, ya, bagaimana integrasi antara penjualan dan produksi. Nah, tadi kan sudah kita singgung nih, jadi tergambar. Nanti coba Anda diskusikan dengan apa, seolah-olah ini proses yang real, gitu ya. Jadi ada customer X dan order, ya, melalui sistem penjualan sebanyak sekian unit, ya. Kemudian bagaimana informasi ini dikirim ke bagian produksi, kemudian bagaimana produksi atas
masukan dari penjualan dan sales ini itu dilakukan penjadwalan, ya, dan juga dicek dari inventory yang tersedia nantinya, itu ya. Penjadwalan itu nanti melibatkan juga proses pengadaan material atau material requirement planning, ya, sampai ke billing. Ya, jadi ada gambarannya sampai ke billingnya ya. Jadi muara dari semua transaksi itu adalah di keuangan. Awal dari semua transaksi, dari semua bisnis itu ada di marketing and sales dan berakhir di finance. Ya, karena finance itu yang apa namanya, penentu akhir performance dari bisnis. Ya, perform atau nggak perform. Oke. Nah, jadi sistem informasi pemasaran dan penjualan mendukung efisiensi dan responsiveness ya. Nanti Anda coba gambarkan lagi, kemudian memungkinkan integrasi lintas fungsi ya, marketing dan sales dengan finance, dengan production, dengan mungkin sampai ke dengan human resource ya, karena melibatkan tenaga kerja juga gitu ya. Contoh misalnya apa? Di bagian penjualan itu untuk mempertahankan karyawannya, itu kan sistem penggajiannya mostly menggunakan sistem insentif reward ya, berdasarkan insentif kinerja penjualan. Dan ini kan harus diatur nih antara finance dengan HR, harus ngatur ini. Jangan sampai terjadi ketidakfairan ya, yang effortnya luar biasa dengan effortnya biasa-biasa aja, nggak ada reward bahkan mungkin, nah itu berbahaya ya. Nanti tenaga sales force kita bisa dibajak oleh perusahaan lain. Dan ini sangat-sangat apa namanya, lazim ya, apalagi di industri jasa di logistik gitu ya. Itu saya dulu sering ketemu dengan temen apa namanya yang sesama sesama penggiat logistik gitu ya. Ditanya, "Oh, di mana sekarang?" Di sini. "Oh, masih di situ." Ya, sementara yang lain udah setahun itu bisa muter 2 kali ya, dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu maksudnya gitu ya. Ya, biasanya kalau merasa nggak fair, apalagi orang-orang sales ya yang merasa piawai dalam dalam sales, dia merasa di harganya nggak sebanding dengan expertise dia, pindah, ya, jangan sampai gitu. Oke, kemudian, nah, apa tantangan dalam mengintegrasikan sistem penjualan dengan proses produksi? Ya, itu nanti kasih gambaran ya. Kemudian bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya, sekarang lagi pusing kata-kata CX. Tahu CX? Customer experience ya. Nah, ini sedang didengung-dengungkan nih. Customer experience is the number one, is the most important in the business term ya. Customer experience CX gitu ya. Nah, bagaimana sistem informasi bisa membangun CX yang maksimal gitu ya. Dan bagaimana CRM membantu meningkatkan penjualan. Oke. Nah, ini definisi tentang apa, sales information ya, kemudian bagaimana membangun data management dan analitiknya, customer relationship, peran teknologi, ya teknologi pastilah ya kan, dari awal kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi, kita bicarakan nonsen kalau kita sistem enterprise tidak di-equip dengan teknologi, khususnya teknologi informasi ya. Nah, saya kira itu ya untuk bahasan tentang marketing and sales dalam konteks enterprise system dan manajemen information system, apa marketing dan sales information system. Ya, kalau ada diskusi nanti kita buka di LMS dalam bentuk forum ya. Mudah-mudahan hari ini atau sore ini nanti bisa saya buka forumnya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.